Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Oh, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Oh, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Oh, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Oh, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Kau maha kuasa Tuhan, Kau Allah pencipta kalik langit dan bumi. Segala kuasa tunduk dalam tangan-Mu. Semua adalah ciptaan-Mu dan Engkau pencipta kami. Layaklah umat-Mu memuji menyembah-Mu. Layaklah semua yang bernafas menyembah Tuhan. Semua yang Kau ciptakan tunduk untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Biar kami memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah kami, Allah Bapa,
Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terpuji namamu, oh haleluya, haleluya. Terpuji namamu, kami meninggikanmu Tuhan, kami mengagungkanmu. Kau Yesus Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Kau ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Yesus ku maha kuasa. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk kitab 1 Tawarikh pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai 28 saja. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Demikian firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yaman, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Difat, dan Togarma. Keturunan Yaman ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Gilgazi, orang Hivi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Haumati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksat, Lut, Aram, Us, Hur, Keter, dan Mesek. Arpaksat memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, Yerah, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksat, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Abram, itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Bapak Ibu,
Jemaat Tuhan, mengapa Tuhan berfirman dalam kitab Tawarikh ini dimulai dengan silsilah dari bangsa Israel, dari Adam sampai Abraham? Karena Tuhan tahu umat pilihannya, Israel, umat kesayangannya, sedang dalam masa terbuang di Babel puluhan tahun sebagai budak. Orang yang diperbudak puluhan tahun akan mengalami kultur shock atau pergumulan identitas. Oleh sebab itu, melalui silsilah ini, Tuhan ingin selalu mengingatkan identitas umatnya sebagai keturunan Abraham, bapak bangsa-bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel nanti, silsilah ini memberikan orientasi dan identitas diri. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa bangsa ini mengalami semua hal ini? Dan bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan? Dalam kasus ini bangsa Israel, ketidaktaatan membuat mereka terbuang ke Babel. Namun, itu pun tidak melepaskan mereka dari kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Bapak Ibu, banyak orang Kristen juga mengalami masa pengasingan dalam hidupnya. Dan seolah-olah mereka terlepas dari kasih Tuhan, dari jangkauan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian. Orang Kristen dapat merasakan kembali kepelukan anugerah Tuhan setelah mengalami keterasingan dan keterbuangan karena dosa-dosa. Bukankah seringkali muncul pertanyaan, siapa kita sebenarnya? Mengapa Tuhan begitu mengasihi kita? Ada satu lagu pujian yang digubah oleh Robert dan Leah mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Bapak Ibu, di sini kita menemukan pribadi Allah yang setia. Walaupun Dia menghukum umatnya, Dia mempersiapkan pemulihan, memasuki relasi yang lebih erat dan personal dengan Tuhan. Hidup dalam pemulihan adalah horizon baru yang Tuhan sediakan, yang lebih luas untuk kita jelajahi dalam kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Disinilah kita seharusnya mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan membuka telinga kita kepada tuntunannya. Sebab bila kita merenungkan akan pengalaman hidup kita, juga merefleksi dari kebenaran firman hari ini, silsilah umat Tuhan, maka kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah berulang kali dinyatakan. Mari lebih peka akan suara Tuhan, akan tuntunannya, agar selanjutnya hidup kita menggenapi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Allah Adam, Allah Nuh, Allah Abraham menanti kita untuk kembali kepada perjanjian kasih-Nya yang kita imani, kita hidupi bersama dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini kami mengawali kitab yang baru, satu Tawarikh. Kitab yang ditulis
di masa pembuangan di Babel, di mana umat Tuhan, bangsa Yehuda, dibuang ke Babel, dan bangsa Israel dibuang ke Asyur. Tuhan, Engkau tahu ini adalah hukuman sementara supaya umat-Mu mengerti kasih Tuhan dan belajar bahwa segala dosa membawa konsekuensi, dan itu semua menjauhkan mereka dari Tuhan. Tapi kasih Tuhan setia. Engkau menanti pertobatan umat-Mu untuk kembali Engkau pulihkan. Dan firman-Mu hari ini mengawali dengan silsilah untuk mengingatkan identitas setiap umat Tuhan, bahwa mereka adalah keturunan dari Adam, Nuh, dan Abraham. Bapa bangsa-bangsa, Bapa orang beriman yang mengikat perjanjian hidup kepada Tuhan untuk hidup sebagai umat-Nya. Dengan menemukan identitas dirinya kembali umat Tuhan, sebagai umat Tuhan, Israel akan dipulihkan. Demikian setiap kami di dalam Yesus Kristus sebagai Israel rohani. Kami hidup dalam perjanjian Tuhan, kembali dalam masa pemulihan, limpah dengan kasih dan karunia, dan lebih lagi dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Digenapi janji-Mu, janji kekekalan, surga mulia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi umat Tuhan, selamat beraktivitas, berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.